Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Domingus Saiba dan Andi Salabai, diarak-arak oleh ribuan warga masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak, serta aparatur sipil negara, pimpinan OPD bersama Forkopimda dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari kantor Bupati sementara menuju kantor DPR Kabupaten Pegunungan Arfak di Anggi. Kedua pemimpin yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara di Jakarta, tiba di ibu kota di Anggi pada tanggal 6 Maret 2025 setelah mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama 1 minggu. Berjalan kaki ini merupakan bagian dari proses serah terima jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati Purna Tugas Yosia Saroy dan Marinus Mandacan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak periode 2025-2030 Domingus Saiba dan Andi Salabai. Setibanya di kantor DPR, kedua pemimpin ini disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Purna Tugas dengan pemakaian mahkota kebesaran sembari mengantarkan keduanya masuk dalam ruang sidang kantor DPR. Acara sertijab diawali dengan pembacaan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak periode 2025-2030 yang disaksikan oleh Kepala Biro Pemerintah Setda Papua Barat, Oktavianus Mayor, mewakili Gubernur Papua Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima dan pemberian memori tugas dari Bupati Purna Tugas Yosia Saroy kepada Bupati Pegunungan Arfak, Domingus Saiba. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Jangan berat ya. Disaksikan oleh Bapak Gubernur Papua Barat, saya akan menyerahkan serah terima memori jabatan dan juga buku memori tugas berupa catatan-catatan yang masih akan dilanjutkan dan juga catatan yang nanti akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru di bawah pimpinan
Bapak Bupati, Wakil Bupati yang baru masa bakti 2025-2030 kiranya bisa ditindaklanjuti, dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan juga kebijakan yang Bapak berdua kembangkan selama ini. Tuhan memberkati dan saya serahkan. Baik, terima kasih. Saya dan Wakil Bupati menerima mandat ini dan kami siap laksanakan. Selanjutnya berkenan Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Pemerintah dan Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Papua Barat. Saudara Marinus Mandacan sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa bakti 2021-2025 dengan mengucapkan banyak terima kasih atas jasa Bapak berdua selama memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Saudara Domingus Saiba dan Saudara Andi Salabai sebagai Dalam pesan dan kesannya mewakili seluruh ASN Kabupaten Pegunungan Arfak, Sekretaris Daerah Everdoan Siba menyampaikan rasa syukur atas penyelenggaraan Pesta Demokrasi sehingga lahirlah pemimpin baru yang akan memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak 5 tahun ke depan. Sekda mengungkapkan kalau selama kepemimpinan Bupati Yosia Saroy dan Wakil Bupati Marinus Mandacan, telah banyak perkembangan pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2024. Ever mengakui kalau teladan yang telah diberikan oleh Yosia Saroy kepada seluruh ASN selama kepemimpinannya telah memberikan manfaat yang besar, sehingga dirinya menyampaikan terima kasih atas segala pengabdian dan dedikasi selama ini. Dengan terharu, Sekda mengungkapkan kalau Bupati Purnatugas Yosia Saroy selama ini memimpin dengan hati, sehingga setiap apa yang dikerjakan bagi kabupaten dan juga ASN selalu diberikan dengan kasih. Bahkan banyak kritikan dari masyarakat dan juga ASN soal kepemimpinannya, namun hal itu membuat dirinya terus berbuat yang terbaik bagi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Tak hanya itu, Sekda juga menuturkan kalau ada banyak pejabat di Kabupaten Pegunungan Arfak yang tidak aktif di tempat tugas dan kurang menunjukkan kinerja, namun Yosia Saroy tidak serta-merta menonjolkan atau mengganti pejabat yang bersangkutan. 24 dan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan tentunya di dalam proses dan perjuangan ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang gampang. Dan tentunya sebagai kita ASN, kita diwajibkan dan sesuai dengan aturan bahwa kita ASN dan juga TNI dan Polri kita adalah netral, Dan kita bersyukur, berterima kasih karena dengan lewat Pesta Demokrasi ini sehingga lahirlah kepemimpinan baru di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan tentunya di dalam pesan dan kesan kami bahwa dalam kepemimpinan Bapak Yosia Saroy SHMA dan Bapak Marinus Mandacan SIP, tentunya banyak perkembangan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak dan kita lihat bersama. Tentunya kita lihat bersama bahwa pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak, walaupun orang bilang kita di pegunungan, tapi kita juga bisa. Lewat kepemimpinan Bapak berdua, dan untuk itu mewakili ASN dan juga para pejabat di pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, kami menyampaikan terima kasih pada Bapak
bupati dan wakil bupati yang selama ini sudah membimbing kami dan dalam sehingga Bapak berdua mengabdikan diri untuk membangun kabupaten ini bersama-sama dengan kami ASN di Kabupaten Pulau Arfak. Dan tentunya di dalam perjalanan ini, ya saya tahu persis Bapak Yosef Saroy dan Marinus Manacar, ya. Dan kadang beliau ini ketika memimpin ini dengan hati, terus terang. Ketika beliau sampaikan tegur kita seperti apapun itu dengan hati. Tapi toh kadang kita yang tidak indahkan apa yang Pak Bupati sampaikan, terus terang. Ya, ini saya sampaikan hal yang fakta. Ya. Dan banyak beliau buat pembangunan di Kabupaten Pulau Arfak ini, dan kadang ada juga yang mengkritik beliau, tapi beliau tidak membalas itu, terus terang. Karena semua itu beliau berjalan dengan pakai hati yang pakai kerja untuk membangun Kabupaten Pulau Arfak ini. Ya. Dan kita lihat di kabupaten lain, seperti yang para pejabat yang pamalas masuk itu langsung dicopot. Tapi kalau bupati tidak. Dan sehingga itu yang sangat berkesan dalam hati kami sebagai ASN di Kabupaten Pulau. Dan kami berharap bahwa Tuhan dengan kerja yang baik ini, dengan hati yang baik ini, Tuhan akan mengangkat. Tuhan akan mengangkat ke yang lebih tinggi lagi. Kami percaya dengan itu. Dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih sekali lagi Pak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Yosef Saroy SHMA, dan juga Bapak Marinus Manacar atas pengabdian dan dedikasi di kabupaten ini. Dan sehingga kabupaten ini sudah banyak mengalami perkembangan. Dan kabupaten ini kita mulai dari nol. Ya, terus terang. Tapi lewat kepemimpinan beliau, mereka berdua, pembangunan di Kabupaten Pulau Arfak ini sudah maju. Seperti yang hari ini kita bisa bayangkan, kita bisa dari Kabupaten Manokwari, kita naik mobil, kita langsung turun di depan rumah. Turun di depan rumah. Tidak seperti dulu yang kita jalan kaki. Jadi tidak seperti itu, tapi sekarang pembangunan banyak yang baik di pendidikan maupun kesehatan dan juga ekonomi pembangunan dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu. Dan ketika Bapak Domingus Saiba dan Andi Salaba ini juga bagian dari usaha dari ini, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ya. Ketika dalam kepemimpinan beliau ini. Ya. Jadi untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2025 dan menjabat selama 2 periode 10 tahun. Ya. Dan kiranya Tuhan yang menyertai dan menuntun Bapak berdua bersama-sama dengan keluarga, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pasti dengan pelayanan yang tulus bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Arfak ini, Tuhan akan tetap mengangkat Pak Bupati, Pak Yosef Saroy bisa untuk yang lebih tinggi lagi. Ya. Dan kami menyampaikan terima kasih juga untuk seluruh Forkopimda yang kita telah bekerja sama sehingga kita suksesi
pemilihan umum di tahun 2024, yaitu Pak Kapolres dan juga Dandim. Ya, dan kita tahu bahwa kadang orang katakan bahwa Pegunungan Arfak itu rawan dalam pemilihan umum. Tapi toh kita balik mitos atau apa yang mereka ini bukan merah, tapi kita balik jadi hijau. Dan akhirnya hari kita menyaksikan bersama walaupun Bapak Marinus Manacan saat itu maju bersama-sama dengan Pak Daniel dan juga Bapak Domingus Saiba dan juga Andi Salabai. Tapi kita puji Tuhan, pertama mau ingin menggugat, tapi ya hati besar Pak Marinus dan akhirnya menerima ini, dan kita sudah saat itu saya ingat persis, saya dengan Pak Kabak Pemerintahan kami yang mediasi, jadi proses ini sehingga bisa berjalan. Nah, ya, jadi untuk itu kami berharap untuk para ASN, mari kita mendukung kepemimpinan Bapak Domingus Saiba, SPDK dan MSI, dan juga Bapak Wakil Bupati Andi Salabai SKM dalam kepemimpinan di 5 tahun ke depan. Ya, jadi kita tinggalkan yang kita malas-malas. Ya, jadi tentunya dengan kepemimpinan baru ini, ya dengan semangat baru juga kita untuk melaksanakan tugas kepentingan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya, dan sekali lagi mewakili ASN Kabupaten Pegunungan Arfak, kami menyampaikan selamat buat Bapak Domingus Saiba, SPDK MSI, dan Wakil Bupati Andi Salabai SKM yang telah terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2025-2030. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak berdua dalam kepemimpinan ini, dan kami sebagai ASN akan mendukung penuh. Ya, para ASN mari kita memberikan dukungan kita penuh. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Everdoan Siba memberikan cenderamata kepada Bupati dan Wakil Bupati Purnatugas Yosia Saroy dan Marinus Mandacan sebagai rasa terima kasih selama mengabdi di Pegunungan Arfak. Sementara itu, Bupati Purnatugas Yosia Saroy menyampaikan kalau pesta demokrasi telah usai, sehingga segala perbedaan baik lawan politik maupun semua tim pendukung hendaknya bersatu untuk merajut kebersamaan dalam membangun dan memajukan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk itu, Yosias berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru agar segala yang baik yang telah dikerjakan selama masa kepemimpinannya hendak terus dilanjutkan. Selain itu, segala permasalahan pembangunan dan berbagai kebijakan di masa kepemimpinannya janganlah dijadikan sebagai tanggung jawab dari pemimpin yang lama, karena pemerintahan dipimpin dengan konsep bertahap dan berkesinambungan sehingga tetap dijalankan dan diselesaikan oleh pemimpin yang baru. Adalah rumah kita. Tidak mungkin anak-anak Arfak ini lari ke tempat lain. Tempat tinggal hanya ada di Pega. Tinggalkan semua yang 1, 2 sudah tidak ada. Ya, mari kita semua sekarang sudah jadi satu untuk membangun daerah kita ini. Yang beda-beda kemarin sudah habis. Pada saat Bapak Wakil Bupati yang di belakang saya dan Bapak berdua kita sudah pelukan di Coisike, di Manokwari sudah habis. Sudah tidak ada yang warna ini, warna itu, dukung ini, dukung itu. Sudah semua sudah habis. Sekarang ini bagaimana kita merajut kebersamaan pembangunan di daerah ini, kita harus jalan. Karena pasti kita orang Arfak tidak pergi cari tempat lain, pasti ada di backup sini. Untuk itu saya pikir jika itu baik menurut Bapak berdua, silakan pakai Bapak berdua, jangan lemparkan dari Pega.
Itu titipan saya yang pertama. Yang kedua, semua utang piutang dan juga masalah di daerah ini yang ada kebijakan kepemimpinan yang lama, jangan jadikan itu sebagai barang pribadi Yosia Saro dan Marinus Mandecan. Tetapi harus pemerintahan ini bertahap dan berkesinambungan, harus dijalankan. Saya ambil contoh, jalan dari Minyambot Satubo Testega itu dibangun oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Domingus Mandecan, diselesaikan oleh Yosia Saro dan Marinus Mandecan. Dengan demikian, harapan saya hal itu juga masih ada di kepemimpinan saya. Itu bukan barang milik saya, tetapi itu adalah pemerintah daerah dan wajib harus kita selesaikan ke depannya. Karena apa? Pemerintahan ini konsepnya bertahap dan berkesinambungan, harus dijalankan. Yang kedua, ya mari saya kalau ada skat-skat, ada biru-kiri, biru kanan dan lain sebagainya, itu sudah habis. Pendukung ini, pendukung itu sudah habis. Sekarang kita bersatu dan membangun daerah kita. Baik legislatif yang ada di DPRP, DPRK, mari. Masalah partai ini, dukung itu sudah tidak ada. Ini sekarang kita jadi satu untuk membangun daerah kita. Yang berikut, ya tadi buku memori tadi tebal, saya tidak tahu apa di dalam, apa-apa saja tapi pasti banyak. Salah satunya yang Bapak taruh bantu kami, pemerintahan yang sudah dimensioner ini, saya dan Pak Wakil belum selesaikan adalah pertama, pemekaran kampung. Satu besar. Yang kedua, adik-adik kita yang jatuh tes sampai hari ini masih pemalangan kantor. Kita harus bangun komunikasi, kalau bisa, ya Bapak Wakil ini sebagai kapasitas sebagai kepala suku bisa melibatkan di dalam, walaupun tidak intervensi secara langsung, tetapi bagaimana untuk bisa sama-sama untuk urus secepatnya pemekaran kampung dan juga adik-adik kita yang jatuh tes pemalangan dan juga P3K yang berkampung itu harus diurus secepatnya supaya adik-adik kita juga rasa bahwa kabupaten ini hadir untuk mereka juga, supaya mereka juga ada di dalam pemerintahan sebagai ASN untuk bisa menjalankan, yang membantu kita menjalankan roda pemerintahan yang ada. Yang berikut, mari saya ajak semua ASN dukung sepenuhnya. Semua yang kemarin yang saya bicara kamu tidak dengar saya kalau itu Yosias. Yosias punya habis. Marinus punya habis. Ini adalah Bapak Domingus Saiba, ini adalah Andi Salaban. Kami turun dan kami punya yang tidak baik, yang jelek, itu mari kita amputasi, potong, kasih putus, itu habis pada kami. Jangan bawa cara-cara yang lama, bawa ke pemerintahan yang baru. Cara kerja kita yang ada di Manokwari, sekretariat yang ada di Manokwari, kerja di Manokwari itu sudah semua tutup. Mulai sekarang mari kepemimpinan baru sudah ada, mari kita dukung. Jalankan roda pemerintahan ini mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pulang kantor pada silakan mau ke Manokwari, Mansel, kemana saja. Itu harapan saya. Jangan sampai kita bahwa kita punya kelakuan yang lama yang ada pada saya dan Pak Wakil masih memimpin, masih bawa juga ke yang baru. Lihat dong pakai baju putih bagus. Jadi mari kita dukung mereka. Jangan kotor baju yang kotor ini lagi. Baju yang putih ini bersih. Mari kita dukung mereka. Mari kita dukung. Yang kedua kepada masyarakat, kepala suku dan juga semua stakeholder, mari kita dukung mereka. Karena PGAM ini tidak bisa dibangun oleh satu orang tanpa dukungan dari masyarakat dan juga kita punya staf ASN yang ada. Mari kita dukung. Masalah apa? Mari kita selesaikan dengan baik supaya tidak mengganggu stabilitas, keamanan, ketertiban dan juga pemerintahan pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Supaya kita juga harus maju seperti daerah-daerah yang lain. Dengan demikian, ini yang bisa dapat saya sampaikan dan saya dengan Bapak Wakil Bupati kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua ASN, semua masyarakat jika kepemimpinan kami berdua ada sesuatu masalah, persoalan menyangkut jabatan, menyangkut pegawai, menyangkut apa saja, pembangunan,
menyangkut pemerintahan apapun, kami adalah manusia biasa. Kami punya keterbatasan yang sempurna hanya milik Tuhan. Kita manusia ada salah, ada kekurangan, ada kelemahan. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua ASN, teman-teman Forkopimda, jika koordinasi tidak jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pak Kajari Manokwari juga Forkopimda Tegap, jika saya tidak mampir di Bapak, saya minta maaf. Dan juga Bapak Dandi, Bapak Kapolres, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan juga semua pimpinan partai politik, dan juga pimpinan dan anggota DPR, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya jangan jadikan itu sebagai alasan untuk nanti ketemu saya dan Bapak Marinus, Castilla, yang pimpin saja begini, yang pimpin saja begitu, mau. Jangan, itu sudah habis. Ya, pemerintahan kita boleh tinggalkan, jabatan boleh kita tinggalkan, tapi kekeluargaan dan persatuan kesatuan kita harus kita jaga terus. Menanggapi pesan yang disampaikan Yosia Saroy, Bupati Pegunungan Arfak Domingus Saiba dalam sambutan perdananya menegaskan kalau dirinya bersama Wakil Bupati Andi Salabai adalah putra Arfak yang telah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara di wilayah Pegunungan Arfak sejak mengabdi dalam birokrasi pemerintahan. Untuk itu, Bupati menegaskan kepada seluruh ASN agar introspeksi diri dan mengubah kebiasaan buruk dengan setia dan rajin mengabdi di tempat kerja serta membangun rakyat di Kabupaten Pegunungan Arfak, sebab seorang ASN jika ingin posisi jabatannya aman, maka yang bersangkutan harus tetap menunjukkan pengabdiannya di tempat kerja. Bahkan setiap pejabat yang dilantik harus menunjukkan pernyataan siap mengabdi di Kabupaten Pegunungan Arfak selama menjadi ASN. Apalagi dirinya sebagai anak asli Pegunungan Arfak telah menyatakan diri untuk setia dan mengabdi bagi rakyat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Bahkan kata Domingus bahwa para pejabat jangan takut dinonjobkan sebab dirinya tidak akan melakukan hal tersebut. Akan tetapi yang bakal dilakukannya adalah rolling ataupun mutasi jabatan. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak ini juga dengan tegas mengatakan kalau jabatan Kepala Dinas bukan jabatan kerajaan, sehingga siapapun bisa menduduki jabatan tersebut sesuai dengan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan juga Bapak mantan Wakil Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR, dan seluruh Dewan yang terhormat dan hadirin. Saya tadi sudah mencermati, mendengar pesan yang disampaikan Bapak mantan Bupati sebagai om saya. Ya, Bapak Wakil Bupati juga om saya. Mari tepuk tangan dulu. Saya dengan Bapak Wakil Bupati, kami dua bukan ASN yang dari Kabupaten Manokwari baru mengabdi di sini atau dari kabupaten lain di tanah Papua. Tapi kami dua adalah didikan dari Yosia Saroy dan Marinus Mandacan. Saya sampaikan dua hal. Yang pertama, ASN introspeksi diri dan berubah, ya, berubah diri untuk bekerja di Pegap, membangun rakyat di Pegap. Ya. Sudah kerja 12 tahun, tidak pernah bekerja di Pegap secara baik. Bapak mantan Bupati sudah berbicara, nasihat tapi tidak dengar. Saya minta Anda tetap duduk aman, tapi Anda harus menunjukkan pengabdian di Pegap. Saya mau tanya, saudara-saudara siap? Bukan saya tanya DPR. Pejabat ASN Eselon 2 yang ada, siap untuk mengabdi? Siap. Siap atau tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Anda siap tanda tangan pernyataan? Saya siapkan pernyataan. Bapak Ketua DPR yang terhormat, saya siapkan pernyataan sebelum saya lantik saudara. Saudara tanda tangan di atas meterai 10.000, siap mengabdi dan mati di Pegap. Sakit kan? Sakit tidak? Kalau Anda sakit, Anda segera ke dokter. Ke dokter cepat. Ya, karena saya dengan Pak mantan Bupati tidak sama. Ya,
Jadi pasti saya kasih yang sakit, Anda sakit. Ya. Jadi kenapa? Ingat tahu, saudara tahu bahwa kabupaten hadir di sini untuk rakyat. Ya, untuk rakyat. Saya kemarin pelantikan di Jakarta, ikut retret di Magelang, Presiden sampaikan begini. Para gubernur, bupati, wali kota, saudara dipilih rakyat. Saudara ditentukan, diangkut oleh rakyat. Saudara siap mengabdi untuk rakyat. Angkat tangan sebagai orang pamong siap. Ya. Jadi, saudara-saudara siap toh? Saudara-saudara siap? Kalau siap, bawa istrimu, bawa anakmu, kerja dipegang. Siap kerja dipegang. Ya. Saudara jangan takut bahwa tadi saya sudah dengar banyak, saya tidak mau jelaskan itu karena Pak mantan bupati sudah bicara, sudah menyampaikan pesan titip ke saya, Pak Wakil. Saya tidak usah jelaskan itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa Anda siap untuk dukung saya menjalankan visi misi. Siap toh? Siapa tidak? Untuk ASN tidak ada kata non job. Saya ini orang Pamong. Tidak ada non job. Ya. Tapi yang jelas rotasi dan mutasi, loring itu sudah ada. Dan saya sampaikan bahwa jangan saudara pakai jabatan kepala dinas bahwa ini saya punya jabatan. Itu tidak ada. Lepo pergi ini tidak ada jabatan. Saudara sebagai ASN pejabat siap ketika saya mutasi ke sana, oh sudah 10 tahun di sini pindah ke sana, saudara terima. Ya. Tapi kalau bertahan bilang saya duduk di sini sampai pensiun, tidak ada di Republik ini, tidak ada. Tidak ada. Saya kasih contoh. Kemarin saya dengan Andi Salabai mundur dari Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, beliau direktur. Saya ke sana tidak bicara dengan Pak Bupati, Pak mantan izin ya. Saya tidak ke sana minta bilang, Bapak, Pak Bupati, saya mundur jadi kasih anak saya satu ganti kah? Karena saya ini kepala dinas dari Saiba. Tidak ada kan Pak Bupati? Iya. Itu jadi sudah tentu sebagai ASN siap dipindahkan, siap dimutasikan. Yang penting jangan Anda jatuh. Tapi kalau Anda sorong ke tempat sama, Anda harus terima. Baik. Itu khusus untuk ASN. Tadi saya sudah bicara bahwa siap mengabdi di Kabupaten Pegunungan Arfak hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat siang kau turun bertemu dengan istrimu di sana. Ya. Hari Minggu saya sudah periksa di semua tempat. Saya ini anak Surure yang tinggal di Surure. Ya. Ya. Jadi sudah. Ya, saya jawab itu. Yang kedua, saya minta kepala suku tidak ada palang memalang di kabupaten ini. Saya minta sekali lagi tidak ada palang memalang di kabupaten ini. Kalau ada yang lakukan pemalangan, saya dengan wakil tidak turun, saya perintah keamanan turun. Ya. Saya minta keamanan yang turun. Kalau Anda mau lakukan pemalangan, Anda menyampaikan aspirasi secara resmi lewat DPR. Lewat DPR. Anda mau usulkan apa, sampaikan apa, suarakan lewat DPR. Ketua DPR, seluruh anggota DPR 20 orang sudah harus berkantor di kami. Sudah harus berkantor di sini. Ya, sudah harus bekerja. Kalau sampai Anda tidak kerja sebagai wakil dewan, ya jangan Anda bicara banyak di sidang. Ya, Anda terus ada di sini. Sehingga aspirasi semua lewat DPR undang saya Bupati untuk kami bahas. Kira-kira masalah apa? Saya minta sekali lagi, tidak ada palang memalang di Ulong sampai di Anggi. Tidak ada. Izin Pak Kapolres, Kapolsek, 3 hari 1 minggu ke depan saya beli sensor 2. Saya akan kasih ke Kapolsek, Kapolres. Ada pemalangan langsung buka, foto, kasih keluar. Ingat, minggu depan saya beli sensor 2. Saya langsung kasih. Ya, kenapa sampai ada pemalangan?
Ingat baik-baik dan sampaikan apa yang saya sampaikan ini. Ya, Bapak Kepala Suku, Anggi, ya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, efisiensi anggaran APBD. Saya berharap mari pimpinan OPD tanggal 10 kami evaluasi APBD. Izin Pak mantan Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR, kami akan evaluasi APBD di tanggal 10. Saya berharap mari seluruh pimpinan OPD, para kabak, mari kita kerja dengan hati. Kita kerja dengan hati untuk kita membangun daerah ini. Ya, kita membangun daerah ini. Bapak Yusril Sarwoy dan Marius Mandacan sudah letakkan dasar untuk kita. Saya pikir ini kita lanjutkan. Tidak ada duanya, tidak ada kecil, tidak hanya kalau anggaran besar kita bangun, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Yang penting pimpinan OPD bos, ya. Ya, jadi saya sampaikan lewat sambutan ini. Hilangkan pikiran-pikiran yang katakan bahwa saya akan non-job, kami juga akan non-job, itu tidak usah, ya. Yang penting yang ada sekarang sebagai ASN siap untuk mengabdi. Ya, siap mengabdi. Siap atau tidak? Siap. Saya mau tanya ke anggota DPR yang ketua sampai dengan 25 orang anggota. Bapak-bapak anggota DPR siap mengabdi di PK? Siap. Dengar itu. Ketua DPR. Ketua DPR dengar. Ketua DPR dengar itu, anggota DPR sudah nyatakan siap bahwa siap kawal pemerintah dipegang untuk kita sama-sama bangun masyarakat ini, masyarakat yang berada di 166 kampus 10 distrik. Iya. Jadi sudah siap toh? Ya. Kalau begitu cepat sudah supaya saya tutup. Ya, ingat baik-baik agenda besok. Saya sampaikan lewat kesempatan yang terhormat ini. Besok saya dan Bapak Wakil didampingi forum komunikasi tingkat daerah. Saya akan menuju Ulo, periksa kantor semua, ada pemalangan di mana saya buka semua. Ada masalah Sepnat dengan Mertianus bertemu saya. Kita bicara pribadi, bicara keluarga. Fasilitas umum dibebaskan. Pemerintah dibebaskan. Pak Sepnat ada? Sepnat Tuan Simara? Ya. Bapak Kepala Suku, jabatan Kepala Suku, Bapak pimpinan OPD, Bapak harus amankan pemerintah. Atas nama Gubernur Papua Barat, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Oktavianus Mayer berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak untuk segera merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan melalui perubahan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye. Selain itu, Kepala Daerah juga dapat memastikan kehadiran pelayanan pemerintah di mana seluruh rakyat Pegunungan Arfak dapat menikmati layanan air bersih dan penerangan. Dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa semua rakyat daerah yang saudara pimpin mendapat air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi dan terjangkau serta bisa mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik, memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam menginisiasi lingkungan kerja sadar hukum dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, minuman keras dan narkoba di daerah ini. Saya juga mengharapkan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati agar dapat melaksanakan semua agenda program nasional yang akan dilaksanakan di daerah ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih